Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Paranormal Activity, di mana cerita kali ini akan berlatar di tahun 2011, tepatnya 5 tahun setelah Katie menculik Hunter. Bagaimana nasib mereka akan kita cari tahu di film ini. Jadi langsung aja kita bahas, ini dia alur cerita Paranormal Activity 4 selengkapnya. Cerita kali ini dimulai setelah 3 minggu roh jahat ditransfer ke diri Katie, tepatnya tanggal 18 September 2006. Pagi itu Katie yang berkunjung ke rumah Christy membawakan kado kalung buat Hunter keponakannya. Setelah itu Katie pun pulang. Dan 1 hari setelah membunuh Micha pacarnya, tanggal 9 Oktober Katie yang masih kerasukan juga membunuh Daniel iparnya dan Christy adiknya. Katie? Kemudian Hunter kecil diculik oleh Katie dan keberadaan mereka belum diketahui. Sekarang kita berada di 31 Oktober 2011, tepatnya 5 tahun sejak hilangnya Katie. Kita berkenalan dengan seorang gadis bernama Alex yang tinggal di Henderson, Nevada. Dia sedang bermain dengan adiknya White sambil direkam band teman dekatnya. Hari ini adalah hari Halloween. Saat pulang, mereka melihat ada tetangga baru yang memiliki seorang anak pindah di dekat rumahnya. Setelah di rumah, Wyatt memperlihatkan permen Halloween-nya ke ibu mereka yang bernama Holly. Ayah mereka yang bernama Doc pun datang sambil berbincang kecil dengan Ben. Mereka juga punya kucing peliharaan. Dan ini Ben, teman dekat Alex yang merekam dari tadi. Malamnya setelah menggunakan kostum Halloween-nya, Alex dan Ben pun keluar untuk berpesta. Ben sangat mengharap Alex menyebut dirinya sebagai pacar. Mereka pun pergi pesta melalui rumah tetangga barunya yang pada saat itu dilihat oleh si anak tetangga. Besoknya setelah pulang bermain bola, Wyatt juga melihat anak tetangganya itu. Setelah di rumah, tak berapa lama Ben pun datang. Teman-teman Alex juga datang. Orang tua Alex akan keluar hari ini bersama Wyatt. Setelah orang tuanya pergi, kelima remaja itu pun berpesta. Setelah kecapean, Ben mengajak Alex keluar mencari angin. Alex pun membuka pintu belakang dan menunjukkan halamannya ke Ben. Alex mempunyai rumah pohon yang disebutnya kastil di belakang. Ben yang penasaran, naik dan masuk melihat dalam ruangannya. Dalamnya cukup kotor karena jarang digunakan. Tiba-tiba Ben kaget karena anak tetangga Alex ada di situ. Alex yang panik tanya, apakah anak itu baik-baik saja? Dia hanya diam. Alex pun berencana mengantarkannya pulang. Anak itu bernama Robbie. Besoknya Alex cerita ke Ben kalau dia lumayan kaget melihat Robbie berada di rumah pohonnya jam 10 semalam. Robbie tinggal bersama ibunya saja. Namun ibunya cukup sibuk dengan pekerjaannya dan jarang di rumah. Jadi mungkin Robbie kesepian menurutnya. Malamnya saat Alex video call dengan Ben, Alex mendengar sirene mobil ambulan di rumah Robbie tetangganya. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Besoknya Alex memperlihatkan Ben kalau Robbie masuk ke halaman rumahnya lagi. Dia pun membel pintu rumah Alex yang langsung disambut Holly ibu Alex. Holly menyuruhnya masuk. Dia memanggil Wyatt untuk berkenalan dengan Robbie. Mereka pun saling bersalaman. Wyatt langsung mengajaknya main di dalam. Holly bilang ke Alex kalau ibu Robbie masuk rumah sakit selama 2 hingga 3 hari. Jadi Robbie dititipkan tinggal di rumah mereka karena mereka tak ada keluarga lagi. Malam itu Alex yang video call dari laptopnya dengan Ben mendengar sesuatu di dapur. Setelah dia pergi, Ben melihat bayangan anak kecil lewat di depan kamarnya. Oh, Robbie strikes again. Alex bilang, Robbie membuat ulah dengan berdiri diam di atas dapur. Besoknya Ben langsung ke rumah Alex. Ternyata diam-diam Ben selalu merekam percakapan mereka di laptopnya. Ben beralasan itu terekam otomatis. Namun tujuan Ben memperlihatkan rekaman itu karena ada sesuatu hal yang ingin ditunjukkannya saat Alex ketiduran semalam. Robbie tiba-tiba masuk ke kamar Alex dan tidur di sampingnya. Tak hanya itu, Robbie juga memegang Alex. Alex mengabari ibunya, namun ibunya menyuruhnya bersabar karena Robbie akan tinggal beberapa hari lagi di situ. Siangnya Alex menaiki rumah pohonnya. Dia melihat Wyatt bersama Robbie di dalam. Wyatt bilang Robbie mengajak temannya. Dia berada di tengah antara mereka. Alex mengiyakan saja omongan anak-anak itu kalau dia bisa melihatnya. Namun Robbie bilang kalau Alex tak bisa melihat temannya. Kalian hanya berpura-pura bisa melihat. Malamnya saat Wyatt dan Robbie bermain game Xbox, Robbie bilang dia tidak ingin bermain. Dia sedang duduk dengan temannya. Ben bilang, Kinect-nya bisa melakukan hal keren. Ben mematikan semua lampu dan membuat mode malamnya. Kinect-nya mengeluarkan titik-titik terang di ruangan itu. Mereka pun berjoget di ruangan tersebut kecuali Robbie. Setelah siap, Ben dan Alex melihat rekamannya. Dan mereka kaget melihat ada sesuatu yang bergerak duduk di samping Robbie. Namun mereka tidak terlalu yakin dengan itu. Bisa saja pengaruh dari bayangan rekaman. Sore menjelang malam, setelah bermain dengan kedua anak itu, Alex mendengar suara di ruangan tengah. Dia melihat lampu hiasnya yang bergerak, dan seperti ada seseorang di luar pintu depan.
Ternyata itu ibunya yang baru pulang belanja. Mulai malam ini, semua aktivitas di rumah akan direkam oleh Alex, karena dia merasa banyak hal yang aneh. Di malam pertama ini sekitar jam 3, Alex mendengar suara-suara orang tuanya sedang tidur. Begitu juga dengan Wyatt. Namun Robbie sedang di bawah, sambil bicara dengan sesuatu. Setelah ditegur Alex, Robbie bilang dia tidak bisa tidur. What was that? Alex bertanya ke dia, siapa yang lewat tadi? Robbie langsung berlari ke kamar. Siangnya Alex menunjukkan rekamannya ke Ben. Ben kaget melihatnya. Alex juga menunjukkan ke ayahnya. Ayahnya sempat kaget, namun dia berpikir Alex dan Ben menambahkan efek pada video itu agar menjadi seram. Malamnya setelah menyuruh anak-anak tidur, Alex video call dengan Ben, namun sinyalnya buruk. Breaking up. You're frozen. Ternyata Ben datang ke rumahnya malam itu. Saat Alex kesal dengannya, tanpa sadar ada yang lewat di depan kamarnya. Karena banyak hal aneh, Alex berniat memasang kamera di setiap ruangan di rumahnya. Ben pun siap membantunya. Mereka memasang beberapa kamera secara diam-diam di beberapa tempat. Di malam ketiga sekitar pukul 3:30, lagi-lagi Robbie bangun. Dia membangunkan Wyatt untuk turun ke bawah. Tak berapa lama mereka berlari di rumah seperti ada yang mengejar. Ibunya terbangun dan menyuruh mereka ke kamar. Siangnya setelah pulang dari sekolah, Alex melihat ada bola yang jatuh dari atas. Dia memanggil Wyatt dan Robbie, namun tidak ada jawaban dari adiknya itu. Dia pun masuk ke kamar dan bermain HP. Tak berapa lama, dia mendengar suara di bawah. Alex yang berpikir itu ibunya, segera memanggil, namun tak ada jawaban. Perasaannya mulai tidak enak. Perlahan dia berjalan. Dia pun keluar kamar dan melihat mainan-mainan yang dibuat berbaris menuju lemari di kamar Wyatt. Alex yang mulai ketakutan segera turun. Namun dia melihat lampu hias yang bergoyang. Kucingnya juga naik ketakutan. Saat dia turun, terjadi sesuatu. Dari atas Robbie memperhatikan dan bilang teman Robbie tidak suka Alex melihat mereka. Alex yang kesal mengikuti Robbie yang masuk ke kamar Alex. Dia menanyakan apa maksud dari semua ini. Robbie hanya diam. Alex menariknya keluar dari kamarnya. Beberapa saat ayahnya menghubungi petugas untuk memperbaiki beberapa lampu hias di rumahnya itu. Alex bilang ke orang tuanya, ini bukan kecelakaan. Sepertinya Robbie membawa sesuatu ke rumah ini. Namun orang tuanya nggak menanggapi dan menganggap Alex hanya sedang ketakutan. Di malam ke-6, sekitar jam 2 lewat, Alex terbangun karena banyak suara mobil di rumah Robbie. Dia pun turun untuk memeriksa. Dia melihat dari pagar Robbie, ada beberapa orang yang masuk ke rumah mereka. Hi, can I help you? Sorry. Besok malamnya Alex mengabari ke Ben tentang rekamannya tadi malam. Di kamar, Wyatt sedang bermain dengan Robbie. Alex mendengar suara debuman dari atas. Mereka pun segera naik dan melihat kamar anak-anak yang berantakan. Robbie sedang menggambar simbol di punggung Wyatt agar dia bisa melihat temannya. Alex marah dan membawa adiknya untuk menghapus simbol di punggungnya itu. Ben bertanya ke Robbie, namun Robbie bilang temannya nggak suka dengan Ben. Di malam ke-7, Wyatt terbangun dan turun ke bawah. Dia bicara sendiri dan bilang semua sudah tidur. Paginya, Alex bertanya ke Wyatt kenapa dia bangun tadi malam. Robbie membisikkan untuk tidak bilang ke Alex. Alex memarahi Robbie karena melarang adiknya. Alex juga melarang Robbie membawa temannya yang tak terlihat itu. Setelah itu, Alex dan Ben yang penasaran dengan simbol yang digambar Robbie di punggung Wyatt semalam segera mencari tahunya di internet. Infonya, itu disebut Hattusa atau simbol kesuburan. Simbol itu selalu ada di setiap ritual khusus, di mana iblis akan merasuki seorang pria dari inangnya. Bangsa Hittites percaya 3 tahapan harus diselesaikan. 1. Aktuasi. Sang inang akan mulai menunjukkan kemampuan supranatural. Ben menganggap Robbie sebagai inang yang sering menunjukkan keanehan. Kedua, pengesahan. Sang inang harus membuktikan kekuatan supranaturalnya untuk iblis. Ketiga, pengorbanan. Sang inang akan didorong menumpahkan darah suci dari makhluk yang tak ternoda dan masih suci. Di sisi lain, ibu mereka sedang menonton resep masak sambil memotong sayuran. Kemudian dia mendengar Wyatt berteriak memanggilnya. Holly pun mencari pisaunya yang menghilang. Dia mencari kemana-mana namun tidak menemukannya. Di malam ke-8, lagi-lagi Wyatt terbangun jam 3 kurang. Alex yang mendengar suara, segera ke bawah dan menyalakan lampu. Setelah dia cek, tidak ada apa-apa. Dia pun ingin kembali ke kamar. Terkejut dengan suara buku jatuh itu, Alex mendekatinya dan meletakkannya kembali.
Dia pun mematikan lampu dan segera naik ke atas. Siangnya ibu mereka keluar sebentar, dan setelah pamitan, Robbie pun segera keluar dari kamar untuk mengecek. Dia menegur Wyatt, karena sekarang saatnya untuk pergi katanya. Mereka sudah ditunggu. Mereka pun keluar dari rumah dan diperhatikan oleh Alex. Alex buru-buru keluar dan hampir saja kecelakaan. Dia membuka pagar rumah Robbie dan menggedor pintunya yang tak terkunci. Karena tak ada jawaban dari adiknya, Alex membuka pintu itu dan masuk. Rumah itu tampak kosong dengan barang-barang yang ditutupi kain. Kemudian dia mendengar suara berlari. Alex berteriak memanggil dua anak itu. Saat Alex masuk ke kamar, ada ruangan yang digembok. Dia segera memarahi dua bocah itu dan menyuruh mereka pulang. Saat dia akan keluar, tiba-tiba hadir ibu Robbie yang sudah di rumah. Yang tak lain, dia adalah Katie yang sudah kita kenal. Alex meminta maaf karena sudah masuk ke rumah mereka. Katie tidak mempermasalahkannya. Dia mengucapkan terima kasih ke keluarga Alex karena sudah menjaga Robbie. Setelah itu, Alex segera membawa Wyatt untuk kembali ke rumah. Di rumah, Alex bilang ke ibunya kalau ibu Robbie tidak seperti orang yang sedang sakit. Holly bilang mungkin dia sudah baikan. Ibunya itu sempat menelpon Holly, namun Holly tak melihat panggilannya. Jadi anak-anak itu ke rumah Robbie. Namun Alex tetap bingung bagaimana Robbie tahu ibunya kembali. Holly bilang, jangan terlalu banyak berpikir. Lagian Robbie yang membuatnya kesal sudah balik ke rumahnya. Di malam ke-9 sekitar pukul 1:30, ayah mereka mendengar suara dari atas. Kemudian dia melihat ke arah kamera di dapur yang terdengar suara bising. Holly segera turun mengajak suaminya ke kamar. Namun Doc masih bingung dengan pisau yang hadir secara tiba-tiba tadi. Besoknya Alex bertanya ke Wyatt, ngapain semalam ke rumah Robbie? Wyatt bilang dia ingin bertemu ibu Robbie. Dan ibunya bilang Wyatt berteman dengan Robbie karena mereka sama-sama diadopsi. Di sini kita tahu kalau Wyatt anak adopsi. Dan Alex baru tahu kalau Robbie juga anak adopsi. Namun, dari mana ibu Robbie tahu kalau Wyatt anak adopsi? Wyatt bilang dia tahu begitu saja. Dan keluarga asli Wyatt saat ini sedang membutuhkan Wyatt. Alex kaget mendengar itu, karena Wyatt tetap keluarga mereka. Di malam ke-10 sekitar jam 3 lewat, pintu kamar Wyatt terbuka sendiri. Kemudian dia terbangun dan keluar dari kamar. Saat dia berjalan menuruni tangga, terlihat sesosok bayangan anak yang mengikutinya dari belakang. Dia mengarah ke depan TV dan mengatakan kalau dia sangat mengantuk. Kemudian Wyatt bilang, bukan, namaku bukan Hunter. Dia bilang berulang kali sambil teriak. Ayahnya terbangun dan turun. Doc berpikir Wyatt mimpi sambil berjalan. Siangnya Alex melihat Wyatt bersama Robbie di rumah pohonnya. Saat dia menaikinya, Robbie sudah tidak ada di atas. Dia tanya ke Wyatt di mana Robbie, dan apa yang dia bilang. Wyatt bilang, Robbie menyuruhnya bersiap karena sekarang waktunya Wyatt. Setelah itu Wyatt disuruh ibunya mandi. Wyatt membawa laptopnya yang merekam video saat mandi. Sedangkan ibunya menelpon di dapur. Holly tidak mendengar karena sedang menelpon. Tak berapa lama, Wyatt muncul lagi, dan ibunya datang menyuruhnya keluar dari bak mandi. Namun Wyatt terlihat diam, tak seperti biasanya. Ibunya tidak berpikir ke situ. Di malam ke-11 sekitar jam 12, Doc bilang ke istrinya, hari ini Alex tertidur lelap, karena beberapa hari dia kurang tidur. Ternyata Holly memberikannya pil tidur, agar anaknya itu tidur nyenyak. Di kamar, Wyatt terbangun. Dia membuka lemarinya dan masuk ke dalam. Di luar Doc marah ke Holly, yang memberikan Alex obat tidur karena dia masih berusia 15 tahun. Di kamar, pintu kamar Wyatt terbuka. Kemudian Wyatt masuk ke kamar Alex. Paginya Holly melihat Alex yang belum bangun. Holly membangunkannya karena takut terlambat ke sekolah. Namun Alex terlihat kelelahan dan malas bangun. Beberapa saat kemudian, Alex yang bangun tak bisa melihat hasil rekamannya tadi malam. Dia pun ke kamar Wyatt dan melihat tulisan nama Hunter berada di balik pintu lemarinya. Dia tanya ke Wyatt tentang tulisan itu. Wyatt mengisyaratkan kalau dia tidak tahu siapa yang menulis. Namun dia bilang Hunter itu namanya. Alex bilang itu bukan namamu. Namun Wyatt bilang itu dulu namanya. Alex berusaha mencari tahu, tapi laptopnya masih tidak bisa bekerja. Ibunya juga akan pergi beberapa jam malam itu. Alex jadi takut bersama Wyatt di rumah. Malam ke-12 itu, Alex ngomong ke Ben masalah adopsi Wyatt. Namun setelah Alex bilang ke ibunya tak menjawab, seakan melarangnya untuk membicarakan masalah adopsi itu. Sekarang Wyatt menjadi pendiam dan aneh. Saat dia turun, ada yang bergerak di sofa tanpa disadari Alex. Terlihat seperti seorang wanita berjalan menuju ke dapur. Saat di dapur, Ben bilang dia akan datang besok. Saat itu Alex mendengar pintu garasi yang terbuka. Dia membawa laptopnya dan membuka pintu. Orang tuanya belum pulang.
Namun pintu garasi memang terbuka separuh. Dia pun menutup garasinya dan masuk lagi. Setelah dia mengakhiri obrolan dengan Ben, terdengar suara garasi yang terbuka lagi. Alex pun melihat lagi. Di dalam, sosok wanita tadi naik ke atas, sedangkan Alex terjebak di garasi dengan mobil yang menyala sendiri. Wyatt terbangun dan keluar. Dia masuk lagi dan bersembunyi. Alex berusaha membuka pintu tapi tidak bisa. Ternyata sosok wanita tadi adalah Katie yang masuk ke kamar Wyatt. Dia memanggil Wyatt sebagai Hunter dan bilang kalau dia adalah bibinya. Dia menyuruh Wyatt membuka pintu. Alex hampir kehabisan nafas di garasi. Dia memecahkan kaca mobil dan segera naik. Setelah orang tuanya pulang, Alex cerita sambil marah-marah. Dia sudah nggak nyaman dengan semua ini, tapi orang tuanya masih tidak percaya dengannya. Besok sorenya Doc mengajak Alex keluar berdua saja agar bisa bicara lebih tenang. Tinggallah ibunya di rumah. Saat Holly menelpon suaminya, tiba-tiba Katie hadir di rumah mereka. Katie naik ke atas dan masuk ke kamar Wyatt. Setelah Holly selesai menelpon, dia mendengar sesuatu. Dia mengambil buku yang jatuh dan meletakkannya lagi. Setelah kejadian itu, Katie turun ke bawah dan menarik tubuh Holly. Terlihat kaki anak-anak yang diletakkan di atas tangga tempat tidur. Saat itu Ben datang ke rumah mereka. Dia memanggil Alex, tapi tak ada jawaban. Dia mengirim pesan suara ke Alex yang tak bisa dihubungi. Ben bilang dia menemukan info di internet tentang simbol segitiga itu. Itu simbol sekte perkumpulan wanita. Ben akan mengirimkan infonya ke komputer Alex. Dia pun menyelesaikan pesan suaranya. Saat dia mengecek rekamannya, terdengar suara debuman. Ben segera naik dan masuk ke kamar Alex, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Dia segera membuka laptop Alex, dan tiba-tiba Katie di belakangnya. Katie memindahkan tubuh Ben ke dalam, setelah itu dia keluar. Malamnya saat Alex pulang bersama ayahnya, dia melihat Katie membawa anak kecil seperti Wyatt adiknya, yang baru keluar dari rumah mereka. Doc ke rumah Katie untuk bertanya, sedangkan Alex masuk ke rumahnya dan mencari ibunya. Saat dia ke kamar, dia melihat laptopnya yang menyala. Dia mencoba menelpon Ben. Dan saat itu, nada dering Ben terdengar di dekat ruangan kamar Alex. Alex kaget dan mencoba melihat ke ruangan itu. Alex yang keluar berusaha meminta bantuan ke mobil yang lewat, tapi mobil itu keburu menjauh. Dia segera membuka pagar Katie. Dia masuk ke dalam mencari ayahnya. Dad? Dia masuk ke dalam sebuah kamar dan mendengar suara anak kecil menangis. Itu suara Wyatt, namun dia entah berada di mana. Saat dia mencari, Katie tiba-tiba hadir di situ. Saat berada di luar, dia melihat Wyatt dan mengajaknya pergi. Namun Wyatt hanya diam saja. Nah guys, itu tadi alur cerita Paranormal Activity 4 selengkapnya. Masih ada cerita tentang Katie lagi di next video. Jadi ditunggu ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. That's Katie, and that's Chris. They become the permanent host. Oh my God!